Onana save-nya banyak. Banyak. Bola Save. mantul-mantul. One on one Foden tuh ada kan. Bola Haaland udah depan gawang kosong. Iya, masih kena sama Onana. Terus bola Haaland yang Depan betul gawang, nggak? tinggal Depan tap gawang. in aja. Yang biasanya tuh udah pasti gol gitu, sama bolanya agak kayak gitu kan. Gue pikir nih harinya MU banget nih. Karena semua hal aneh. Semua hal aneh. Ternyata emang bener harinya MU untuk mampus. MU bikin malu. Wasit La Liga gila. Arsenal mainnya ental. Yang penting MU kalah. Dua kali dia. Oh, 2 kali. Jadi ternyata ada artinya, Pip. Apa tuh? Jadi Phil Foden itu diragukan untuk kemampuannya karena maksudnya biasanya kan dia roaming, dia bisa nge-stress di wing mainnya gitu kan. Tapi nggak bisa cetak gol. Nah, kemampuan syutingnya lemah. Padahal kan kalau mau syuting bisa kita ajak. Uish, Waduh. Nah, itu. Berarti semalam buktiin dia kita tajam. kemampuan syutingnya bagus, tapi kiper MU-nya yang lemah. Nah, enggak, tapi bagus juga. lumayan bagus. Bagus sebenarnya. Nggak bisa nyalain Onana kan sebenarnya. Iya, Bisa. tapi kita belum opening nih. Oh iya. Selamat datang di Tackle bebas. Nggak harus opening sih sebenarnya kan. Nggak apa-apa, biar ada bumpernya aja. Ada Bener. Tapi yang jelas, Nah, kita nih mode cenayang kemarin. Uish, Nah, semuanya. itu dia. Semua bener, lu juga bener, Pip. Bener. Sering banget, bener. Ya, kemarin kan gue paksa. 3-1 hampir nggak boleh. Hampir nggak boleh. 3-1 Rashford cetak gol. Rashford lu bilang, oh Penentu bagusnya MU atau jadi buruknya MU. bener. Benar, dua-duanya kan terbukti. Penentu bagus, cetak gol. Cetak gol. Habis Penentu cetak gol kemana dia? Iya. Buang-buang peluang kan? Iya. Yang di Uber Walker Iya. sama yang Males nendang nggak males kena. sih dia tuh. MLZ. Apa itu? Males Oh, MLZ. jembatan Kerawang. MBZ. Nanti juga bilang, Rodri kerja Rodri. Nah, 2 assist ya. 2 assist. tapi memang dia bossing midfielder sih. Kacau. Bener-bener ada di mana-mana. Iya. Kayak Reza Rahadian. Woi. Di mana-mana filmnya kan. Oh iya, memerankan mana Iya. Dulu Lukman Sardi. Iya. Sekarang Reza ya. Kita bahas Manchester United dulu berarti. Iya, nih. boleh. Langsung aja. Atau lu mau mengumpat-ngumpat, mewakili keresahan fans Manchester United. Tapi sebenarnya emang udah sesuai ekspektasi kan? Bener. Bahkan gua menganggap 3-1 City yang kalah loh. Waduh. Kalau lawan Manchester United. Iya. Nah, Harusnya lebih besar. Harusnya 17-3. Nah, maksudnya ngelihat MU golin duluan juga situ udah kalah itu. Iya. Iya. Berapapun itu Bahkan kok ngelihat bisa? MU masuk ke setengah lapangan Manchester City tuh udah kalah. City. Ada shot juga. Ada shoot City udah kalah tuh. Iya. Tapi memang kan peraturan FA katanya MU dapat 3 poin. Karena Cetak gol. oh, dikasih. aturannya baru. Dikasih. Iya, Dikasih. Tapi memang kalau menurut gua tidak begitu sakit hati karena sudah menyiapkan underdog mentality tadi. Enggak, maksud gua gini loh. Lu pas unggul 1-0. Berharap. Gua tanya juga nih buat penebas ya. Iya. Dengar Tackle Bebas yang fans MU. Pas udah 1-0, masa nggak ada harapan gitu ngerasa wah, ini bisa nih kayaknya gitu loh. Ada bangkit. Enggak, lawan Luton aja. Udah 2-0 loh, udah 2-0. Buta warna. Langsung ini, buta warna, salah passing, diserang mulu. Dan memang MU itu bukan musim ini aja ya, 2 musim ini itu tidak bisa mendominasi. Tidak bisa mengontrol laga ketika mereka sudah unggul. Gue tuh iri sama kayak City, Arsenal, Liverpool. Iya, Liverpool. Mereka itu setelah unggul 2-0 tetap nyerang gitu. Nggak punya untuk narik permainan gitu. Padahal kan memang kalau memang kita unggul lawan City atau lawan Liverpool wajar kita low block langsung kan kalau unggul. Tapi ini lawan Luton, lawan Fulham, mereka langsung udah unggul tuh mentalnya langsung udah kita bertahan, yang penting menang. Makanya selisih golnya sekarang kan minus. Oh iya, tadinya 0. Iya. Sekarang -2. Minus 2. Tapi lu sempet selebrasi gak? Pak ikut seneng gak pas Rashford golin? Iya. Enggak, gua tuh memastikan dulu karena kan peraturan FA lainnya kalau MU cetak gol harus lihat VAR dulu. Kok gitu? Ya kan Oh, biasanya. supaya Iya, makanya gua takut udah sering banget anulir ya kan. Kemarin juga sempat direview apakah Bruno offside atau enggak. Kemarin taunya enggak, untungnya. Kalau offside kan yang bete Rashford. Lagi. Udah susah-susah, udah jarang-jarang, udah bikin semi dokumenter, ada video semi dokumenter tuh yang dia PR movementnya supaya menjelang derby Manchester. Oh itu enggak tulisan dia di Players Tribune. Iya. Itu ada videonya kan, 4-5 menit. Nah, dia juga nulis tuh. Nah, uniknya maksud gua kan baca juga tuh tulisan.
Jadi Players Tribune itu pemain bola Kayak itu Tribun Jabar ya, Players. Banten. Papua juga ada. Nggak, maksudnya Players Tribune itu pemain itu curhat, bisa dibilang lah. Dia cerita. Oh, ada jadi ada nulis ininya sendiri. ya, kolomnya Kolom ya. sendiri. Jadi maksudnya kayak itu emang didedikasikan untuk pemain yang mau nulis, misalnya kebanyakan itu nulisnya tuh kayak dulu gue misalnya pemain bola cewek gitu ya, dulu gue dianggap nggak bisa main bola, nggak pernah dipasing kayak gitu-gitu, atau pemain yang punya potensial gitu kan, dulu gue hidup susah tapi gue dengan kerja keras gitu-gitulah, pokoknya yang menurut gue kisah-kisah inspiring lah. Ya, inspiratif. Dulu Ramsdale juga judulnya Shut Up Ramsdale, gara-gara dia pernah punya dulunya tuh disuruh diem kayak gitu-gitu. Ya. Nah, kalau Rashford itu dia banyak diraguin orang. Iya. Nah, itu jadi ada video YouTube sekitar 4-5 menit doang ya videonya, tapi tulisannya panjang. Nah, ini bisa pemain sendiri yang nulis atau dia pakai ghostwriter. Jadi kayak orang yang nulisin, dia curhat ke orang. Misalnya gue curhat ke Dita, Dita nulisin. Ghostwriter lah, Iya, ghostwriter. Nah, dia bilang di situ, gua kan baca tulisannya ya. Dia bilang media ini sebenarnya nggak pernah menulis tentang saya. Mereka itu menulis tentang seorang karakter yang namanya Marcus Rashford. Jadi nggak peduli permainannya, mereka tuh pedulinya sama harga mobil saya berapa, perhiasan saya apa, body language saya apa. Dia bilang kayak gitu. Saya salah parkir ya, saya Saya- salah iya, parkir. Dia kayak kan pernah gitu-gitu. salah parkir tuh ditilang. Iya, kayak gitu. Jadi banyak itu sorotannya ke situ Negatif. dan iya, dan dia bilang spotlight ke saya, terutama orang yang nggak suka gitulah untuk nyerang itu lebih tinggi. Apalagi sejak pandemi. Karena Pas pandemi kan dia ini kan dia menjamin hak makan siang gratis. Oh. Jadi bukan dia yang bikin makan siang gratis. Jadi udah ada makan siang gratis. Tapi dia menjamin hak itu karena pas pandemi mau dicabut. Karena Oh, kan iya. Inggris kan kolaps tuh, maksudnya Iya. agak ekonominya susah Iya, kan. iya. Jadi makan siang kita cabut deh. Karena nyuri lauk. Maksudnya mau nyambut makan siang gitu Iya, kan. Jadi dia mikir jangan, karena dulu pas saya kecil saya bergantung makan itu di situ. Iya, iya, Nah, dia iya. memperjuangkan. Nah, dia bilang di tulisan itu bahwa dengan sebuah alasannya for some reason ada pihak-pihak yang sebel sama langkah dia yang dikira politis itu. Karena kan protes ke kebijakan pemerintah kan. Gitu. Jadi Dia kayak mau maju DPD karena katanya. iya. Karena yang berbau gratis-gratis. Iya, gratis agak ini sensitif. Iya. makanya dia bilang kayak dia tuh diincer lah. Ya nggak tahu dia playing victim atau gimana ya. Orang tuh pengen ngelihat dia bilang tuh kan, dia tuh orangnya nggak sebaik gitu, kayak gitu. Makanya dia banyak diincar kayak gitu sekarang. Tapi Dan- memang tidak sebaik itu performanya di lapangan. Nah, tapi dia bilang gini, kayak kalau ada orang ragu, gue tuh nggak masalah mau dikritik di podcast, media sosial, koran segala macam, terserah gue bisa terima. Oh, dia dikritik di podcast nyadar dia. Ada, Nonton tackle dia bilang. bebas berarti. Ada. Nonton tackle bebas Dia sering bilang, dikritik ya kan? ya. Gue bisa di headline, di podcast, sosial media, di koran gue bisa terima. Iya. Yang nggak bisa gue terima kalau ada orang meragukan komitmen gue buat Man United. Gue harus speak up. Masalahnya dia juga emang meragukan Mainnya, iya. Nggak nunjukin. Kalau Kalau mas bagus- gua kan bisa balas dengan karya, bisa balas dengan sesuatu. nggak Apa ada bikin sesuatu. nge-rap dia balas dengan karya tiba-tiba Rashford nge-rap Di sini kan. ada lampu. Iya, di situ ada tangga. Iya. Nah itu, dan dia juga bilang, dia cerita juga itu di situ bahwa kayak apa namanya masa kecilnya gimana, kayak jangan pernah ragukan komitmen gua karena bahkan orang tua gua bisa terangkat lah derajatnya gara-gara bola. Dulu tuh pas kakak gua umur 11 tahun kan itu zaman-zaman Rooney ya berarti ya. Dia masih Iya. muda kan, Rooney Ronaldo lah di 2007-an gitu. 2008 ya. Ya dia masih muda gitu. Terus kakaknya bilang, "Lu foto dong sama Waza, sama Wayne Rooney. Wayne Rooney gitu." Terus dia bilang, gue bilang, gue nggak butuh punya gambar sama mereka karena gue akan main di samping mereka. Dia udah punya kayak gitu pas dari kecilnya gitu. Dan dia juga bilang, terus dia juga bilang, saya ingat waktu saya pulang ke rumah, ya, saya tuh bilang ke keluarga saya gitu, saya tuh ngefans banget, maksudnya saya suka James Milner. I love James Milner waktu James itu. Miller. Iya, enggak, maksudnya waktu MU Liverpool. Oh. MU Liverpool, I love James Milner. Tapi kalau gua main buat United, Man United, ketika lawan Liverpool, pengen gua patahin kakinya. Maksudnya pengen gua tackle. Jadi Jadi ada sisi psikopatnya juga ya deh. nggak, maksudnya dia bilang kayak gini loh. Dia mau nunjukin bahwa sebenarnya gua tuh mesti mencabut jiwa gua sebagai fans yang benci sama Liverpool. Iya, karena Jadi gue bisa profesional karena kalau gue komitmennya sama sangat MU. fans dan gue pengen Matain. si Ngerugiin Liverpool. MU. Iya, gue bakal di kartu merah tiap Iya. pekan, dia bilang gitu. Jadi ya tadi Dita bilangnya sih PR doang, PR movement gara-gara ya public relation lah untuk bisa bersih namanya. Cuma Iya. dia nulis itu tuh 29 Februari, dia cetak gol 3 Maret kemarin. Baru bang. Jadi 3 hari sebelum dia golin. Jadi menurut gue dia ngomong kayak gitu, 3 hari kemudian cetak gol gitu.
Tapi memang oke, dia cetak gol kemarin dan setelah itu kan memang menghilang gitu. Ya terbukti. Mana tuh? Menghilang petak umpet apa kalau nggak salah. Ya susah banget ya ditembak. Malah pemain bola kok hilang sih? Waduh. Ya mungkin Dia ikut demo kali ya. Culik. waduh. Iya. Dan memang performanya tuh lagi disorot banget dan banyak banget kan pemain sayap yang lagi naik juga gitu untuk main di Inggris dan ini juga mungkin salah satu cara dia untuk supaya bisa main di Euro 2024. Apalagi Southgate datang kan? Southgate nonton. datang. Ada Foden juga soalnya. Mobil Foden yang main Jack Grealish tetap nanti yang di kiri. Cedera. Walaupun cedera juga Jack Grealish di situ sama Calvin Phillips. Calvin Phillips? Enggak, maksudnya main walaupun Kobe Mainu bagus kan kemarin kan James Maddison, Declan Rice, Bellingham gitu. Tetap ada Calvin Phillips-nya nanti. Iya. Itu dan MU kemarin. Tapi gimana? Lu maafin, maksud gue kayak, gue penasaran kemarin gue nanya di Twitter juga kan. Dengan gol cantik Rashford ini pas lagi 1-0 atau apapun hasilnya, Iya. dimaafin nggak? Kalau dimaafin atau enggak tuh bukan perkara gampang karena ini kan hanya 1 gol ya. Meskipun kita berterima kasih dan apresiasi banget golnya bagus dan ngebuat sedikit mental MU tuh naik kemarin. Disiplin, jadi lebih disiplin, punya gairah di babak pertama khususnya untuk menahan City supaya nggak membobol gawang mereka dan bisa menang gitu. Tapi setelah itu Rashford ya being Rashford meskipun ada isu katanya dia cedera kan. Dan gimana dia tidak konsisten setelah cetak gol, yang dia sendirian dikejar Walker dia miss bolanya gitu. Terus juga yang bola liar di depan gawang first time-nya nggak kena, itu kan menunjukkan bahwa memang Rashford belum seutuhnya kembali ke performa terbaiknya di musim kemarin dan 2 musim sebelumnya yang dia bisa cetak 30 gol, beneran jadi lumbung gol. Bahkan di saat Højlund juga belum bisa balik lagi, memang Rashford yang dijadikan tujuan utama atau dijadikan beban untuk mencetak gol gitu. Tapi dia tidak bisa melakukan itu. Dia emang big game player dia kan, kalau lawan tim-tim betul, big game player karena di 6 lawan Big Six dia tuh udah cetak 30 gol. Berarti simpen aja ya kalau lawan tim-tim tengah, lawan Brighton simpen. Gak usah main ya. Iya, 6 besar aja tuh. besar turunin tuh. Iya. Tapi kalau gue ngelihat emang itu Manchester United kan emang harus menggunakan underdog mentality. Iya. Cuman sayang dognya yang rabies. Yang ngiler-ngiler. Ngiler yang gigit. Jadi ngejar-ngejar nggak jelas tuh. Ngejar nggak jelas sama paniknya tuh terlalu panik menurut gua Di kayak. press dia. Sama gue kan selalu memisahkan pemain yang cetak gol sama setelah mencetak gol terus dia ngapain. Rashford cetak gol, cuma setelah mencetak gol nggak kelihatan lagi. Ini lu sering bahas di Barcelona ya? Sering. Oke, misalnya pemain ini cetak gol, tapi abis itu ngapain dia? Ya udah ngapain setelah cetak gol. Pressing nggak ada ya kan. Untuk bertahan mungkin terlalu capek digempur, emang setengah lapangan banget di situ dan giliran nyerang sayangnya tuh kayak jangankan bisa memanfaatkan peluang untuk dapat bola lagi aja tuh panik. Rashford pertama dia lari duluan ketimbang bola gitu kan. Garnacho juga sering kayak gitu. Mas gue di saat Rashford lu males lari gitu kan. Dia berpikir, oke gue harus rajin lari. Tapi bolanya ditinggal. Maksud gue bawah bolanya. Dia doang lari tanpa bola. Bolanya kan spin gini kan dia mau nyundul gitu kan kena sininya. Jadi belok bolanya. Tapi Garnacho hampir juga tuh. Sama kan ketinggalan juga. Kayak Garnacho enggak yang di-tackle sama Ederson kan enggak lah? Iya, itu. Tackle Ederson, tapi itu bersih sih menurut gua. Sebenarnya kena kaki, cuma kena bola dulu. Kena bola dulu. Itu happy banget gua Garnacho kena. Kenapa jadi? Sama ini, gua ngelihat di menit sampai 30 lah ya. Iya. Gol kan cepet tuh, gol cepat Manchester United. 8. Terus ya menit 8 akhirnya nggak lama Rashford aja golin istilahnya gue bilang. Terus Onana save-nya banyak. Banyak. Bola Save. mantul-mantul. One Foden tuh ada kan? Bola Halan udah depan gawang kosong. iya, masih kena sama Onana. Terus bola Halan yang Depan betul gawang, nggak? tinggal Depan tap in aja. Yang biasanya tuh udah pasti gol gitu, bolanya agak kayak gitu kan. Gue pikir nih harinya MU banget nih. Karena semua hal aneh. Semua hal aneh. Ternyata emang bener harinya MU untuk mampus. Sama aja dong, Halan gol nggak golin, tetap terpuruk. Ujung-ujungnya golin juga. Tapi kan MU ini terkenal ketika dia bisa menang di babak pertama, itu tuh sebanyak 143 pertandingan mereka tidak pernah kalah. Dan memang kryptonite-nya ya memang harus City yang ngalahin, yang ngancurin rekor itu gitu. Itu rekor itu tanpa City kali. Kan iya tanpa
Kayaknya nggak pernah 1-0 duluan unggul. Iya, maksudnya setelah unggul 1-0. Nggak kalah tuh. Nggak pernah kalah. Kalau dia unggul 1-0 atau unggul di babak pertama, MU tuh nggak pernah kalah sepanjang 143 pertandingan. Unggul di babak pertama. Iya. Iya, lawan City juga kan sempet tuh unggul berapa kali menang aja akhirnya gitu. Dan kemarin juga sebenarnya kan emang unggul di babak pertama kan. Iya. Karena Haaland tadi buang-buang peluang. Tapi gue penasaran sebenarnya kayak Pep gitu ya. Maksudnya ngomong apa di halftime gitu? Karena panik banget kan mukanya kan, jongkok-jongkok. Maksudnya kesel. Enggak, maksud gua ngomong apa tuh dalam arti tenang aja guys gitu. Kayak maksud gua Ferguson juga dulu kan waktu Tottenham unggul lawan MU, ya kan itu yang terkenal tuh. Dia ngomong let's just Tottenham. Ya tenang aja, itu cuma Spurs doang gitu. Nah babak kedua akhirnya comeback MU. Nah, apakah Pep ngomong gitu juga? Nah Pep tuh ngambil videonya SAF, soalnya Ferguson. Cuman pas kata Tottenham diedit ganti MU. Iya. Tenang aja, ini cuman MU. Enggak, kalau enggak itu dia ngambil potongan di TikTok sama dia di stitch. Di stitch gambar dia itu Pep Guardiola. Karena ini kan maksud gue fansnya aja ngerasa bakal di comeback. Iya. Kalau kan sempat agak apa ini harinya MU gitu. Ya minimal imbang lah ya, minimal imbang kemarin itu. Ya kalau misalnya pendukung netral dan pendukung MU juga ya Ten Hag juga bilang at least kita layak dapat imbang lah gitu. Karena di menit-menit akhir apalagi golnya Haaland itu kan Amrabat kebabat ya. Gitu. Dia mainnya nggak lepas ya, Amrabat ya. Malah bola yang lepas. Iya. Jadi memang isunya juga Amrabat tuh mau dibalikin ke Fiorentina. Kayaknya memang MU ketipu sama satu video klip doang. Yang dia ngejar Mbappe. Nah, itu doang tuh satu-satunya. Tapi kan memang bagus. Bagus loh Amrabat tuh. Tapi di Piala Afrika biasa juga. Biasa aja. Jangan-jangan kutuker Amrabat yang asli jadi bodyguard Messi. Iya. Dia Amrabat kan kakak ade kan? Ada juga yang dulu pemain Watford tuh, kalau nggak salah. Oh, ada Amrabat. Nordin Amrabat sama Sofyan kan. Dulu pernah ada wingnya gitu, ketukar. Nurdin Amrabat, Nurdin M Top. Nurdin Halid. Iya. Gitu tuh. Padahal kayak tuh udah semua kemampuan Ten Hag udah keluar tuh ya. Iya. Nah, tapi taktiknya maksud gua untuk melawan City udah 1-0 ya emang harus gitu dong. Back 6 orang di kotak penalti itu udah bener dong. Bener. Udah bener. Sebenarnya udah bener. Di babak pertama kelihatan udah bener. MU memainkan sesuai porsinya. Bruno jadi free roll kan, jadi kayak fluid, dia kayak false nine juga gantian sama McTominay kemarin. Dan terbukti gol pertamanya MU itu memang hasil dari gimana fluiditasnya Bruno bisa dapat bola di depan gitu. Iya. Ya itulah ya, nggak terkejut kan ya? Nggak terkejut, nggak begitu. Kita berarti udah sama semua kok dari awal ya, 3-1, beda 2. Lu imbang lo pengennya kan? Ya harapannya imbang. Kayak 1-1 tuh make sense loh pas Foden ngegolin terus, tapi memang digempurnya habis-habisan dan memang beda kelas karena ketika City mentok yang masuk Julian Alvarez. MU Forson, maksudnya beda banget gitu. Kambuala masuk, maksudnya tuh beda banget. Iya. Dari bench aja udah kelihatan memang udah beda kelas. Jadi iya, kekalahan ini memang buat gapnya semakin jauh MU sama peringkat 5 dan menekankan bahwa Manchester is blue. Entah itu mungkin 10 tahun ke depan tetap biru. Kalau menurut gua kalau kayak gini terus ya, MU tidak berbenah dan sebagainya ya bisa-bisa mau 10 tahun ya kayak balik lagi Manchester is red, tapi ini sekarang diganti is blue. Tapi ini kalau tadi soal taktik udah bener nih. Nah kalau soal substitution kalau menurut lu gimana, Dit? Karena kan Rashford cetak gol walaupun emang nggak banyak berpengaruh lagi, ganti sama Anthony, ya kan? Terus Johnny Evans disiplin babak pertama tapi mungkin udah tua atau gimana diganti si Kambuala, ya kan? Terus Mainu diganti Amrabat. Iya, sama. Terus Garnacho diganti Forson gitu. Nah, ini maksudnya udah bener atau sebenarnya udah? Iya benar, kalau menurut gua ya udah memang kan digempur tuh capek ya, Jar. Jadi butuh fresh leg gitu. Sebenarnya, cuman memang kedalaman. Kualitasnya memang jauh dan kalau menurut gua antara Garnacho atau Rashford itu emang harus stay di lapangan sih lebih lama karena nggak ada yang bisa menekan terus pressing terus ketika dapat bola daerah langsung ke depan tuh nggak bisa ada yang sprint gitu. Nah
kemarin kan Forson sama Anthony diharapin kayak gitu kan, tapi mereka terlalu melebar gitu. Dan kalau memang Rashford-nya juga cedera, berarti memang yang harus disalahkan ini dokternya MU nih. Semuanya cedera gitu. Jangan-jangan mau praktek gitu kan. Malah nuduh. Kalau udah gini nuduh lu. Dokter kecantikan kali itu, dokter kecantikan. Dokter cinta kali, dokter objin kali. Objin. Tapi nih kalau tadi kan gue berharap dokter PM kali. Dokter Martin. Iya. Biar nyeletuk kan. Biar nyeletuk lu. Iya. Jadi kalau kan gue sih berharap imbang kan untuk Arsenal, karena Arsenal belum main nih pas kita rekaman. Beberapa jam lagi akan menghadapi Sheffield United. Nih kita langsung nih tebak nih, mau nggak Arsenal? Lawan siapa? Lawan Sheffield. 4-0 gua. Gua 3. Iya, gua 3 lah, 3 minimal. Ya, lu aman. Langsung skor dong. 3 minimal. 3-0, 17-0 juga. 3-1. 3-0 gua 3-0. 3-0. Kebobolan Arsenal. Nah, bobolan. Lawan Sheffield. Blunder dikit. Siapa Pip yang bisa Sheffield nggak ada orang. 11 orang main. Kosong tim. 3-1, 3-0, 4-0 ya. Set piece mah kena. Iya benar. Gua 3 sih kayaknya. Udah dia abis itu tarik istirahat. Bener mulu tebakan. Iya, kita lihat ya. Beda-beda. Apa kita ini aja ya? Tebak skor. Tadi kan gue ngepost kan, kita tebakannya 4-4-nya bener lah. Ada tahu bukan link sih, podcast yang memang ngebahas untuk parlay gitu-gitu. Oh iya, makanya tadi kita kan post kan, gue ngepost reels kan, kita tag semua. Terus ada komen ya, Bang, info link judi bola. Kalau ngerasa kita ini. Tapi kalau gue berharap City sama MU imbang, apalagi pas 1-0 gue sebenarnya seneng gitu kan. Nah, gue juga berharap Liverpool imbang sebenarnya. Tapi hampir 99. Nunez cetak gol, dan itu sih sebenarnya kemarin tuh dia kan injury time-nya 8 menit. Jadi harusnya 98 kan. Tapi kemarin tuh kelar itu di 100-an lah. Injury time-nya jadi 10 menit. Tapi sebenarnya kan ya emang bola masih jalan sih. Jadi kayaknya emang harusnya dibiarin aja. Jadi ya sebenarnya kontroversi juga sebenarnya emang harus ada kayak peraturan tertulis secara undang-undang yang jelas, regulasi yang jelas, biar apa ya, kayak masalah ditiup, lu lagi nyerang advance-nya pas sampai mana, boleh ditiup pas sampai mana gitu. Kadang kita juga mikir kalau nggak ditiup-tiup kayak gitu karena emang lagi nyerang, kayak ya orang sono bisa aja bilang ini wasitnya kenapa nggak ditiup, udah lewat jauh menitnya gitu kan. Atau kalau misalkan wasitnya niup lagi nyerang, sebelah sini yang kayak gimana sih orang lagi nyerang kok ditiup kayak gitu. Emang harus ada benar-benar tertulis buat wasit biar nggak disalahin mulu, kayak nih baca kayak gitu. Selama ini kan nggak ada kayak gitu. Forum pembela wasit. Enggak, gue takutnya si wasit itu takutnya salah tiup. Bener, ada yang wasit Afconnya itu. Iya, duluan tiup sama dia. Iya. Atau wasit latah kan? Iya. Woi. Padahal tiup parkir. Iya. Jadi wasit ada truk mundur. Enggak, dia takutnya niup sangkakala. Kiamat langsung. Takutnya whistleblower tuh, kasih tahu skandal dan isu-isu di negara. Iya kan? Iya, udah kesana-sana. Iya. Tapi ini kalau kita lihat kemarin tuh ini ya, emang kerja keras nyerang terus juga, dan Forest-nya nggak klinis juga menurut gua. Iya, karena banyak banget peluang bisa unggul. Ketika unggul kan dia bisa jadi lebih santai gitu. Tapi ini bener-bener nggak bisa manfaatin peluang. Elanga berapa kali gitu. Dan itu game-nya tuh barengan sama 5 game lain lah. Itu seru semua sih gue liat. Gue ganti-ganti terus gitu loh. Gue ganti Chelsea Brentford. Ya kan, ketika Chelsea golin dibales terus ini terus Everton West Ham tuh itu seru juga sampai akhir. Kita bareng ya, lagi bareng gitu. Kapan lo nonton? Udah bisa kita. Babak kedua. Oh. Habis dari ini, ya udah. Marahin enggak gitu, gua kan flight, pas Iya. kan kita misa abis itu. Terus pas jalan pulang baru gua ke Nottingham Forest Liverpool, karena injury time-nya lebih lama gitu kan. Tapi ternyata Darwin Nunez, iya itu. dia nggak cuma sekali loh bikin kayak gitu lawan Newcastle juga di musim ini, dan lawan ini juga. Jadi Nunez nggak cuma sekali bikin winning goal, Crucial goal. Liverpool juga nggak cuma sekali menang kayak gini, lawan Fulham juga. Tanda-tanda biasa, tanda-tanda mau juara tuh gitu. Iya. Le City menang 3-1 bukan tanda-tanda juara sama MU. Tanda-tanda juga itu. Ya tapi kalau menurut gua Liverpool Gol banyak. Iya, banyak tuh tanda-tanda. Semuanya 3 ya juarain. Ya tapi Liverpool ya being Liverpool lah ya, klinis dan bisa tanpa pemain yang benar ya. Kayak ini ngajarin tim-tim yang ranting kalau misalnya dia banyak badai cedera gitu. Ngeluh.
kayak wah ini gimana nih jadwal yang terlalu padat jadi pemain gue banyak cedera. Ini Liverpool bisa pakai setengah tim akademi loh, tetap menang. Yang penting menang kan, 1-0 yang penting menang. Tuh ya bocil-bocil Liverpool yang suka ditanya gitu ya. Siapa main bola depannya D, Darwin. Ini foto siapa gitu, ini foto siapa? Diogo, Jota, Ronaldo, Messi. Main Bradley gitu. Iya, tapi ternyata bisa menang juga. Bisa menang juga. Chelsea menang. Gimana rasa pendukung Liverpool ya? Kita harus ngobrol pendukung Liverpool nih kayaknya. Nanti kita undang ya, coba ya. Kita doakan ya, kita udah punya list sih pendukung Liverpool yang akan kita undang di hari Kamis. Komen kalau kalian mau pendukung Liverpool siapa yang mau kita undang gitu. Kalau dia bilang Tirta. Ya udah nggak bisa. Sesimpel itu aja kan, cuma ngomong doang. Tapi kan iya manifesting, doa harus spesifik. Benar. Kita akan ini suara rakyat akan kita dengar ya. Dr. Tirta, Liverpool. Joshua Suherman, Primawan, Joshua Suherman, Patra Gumala, Muadli Aco. Oh itu Liverpool juga? Liverpool dia Desta, Omes. Ini paling mungkin nih. Omes. Desta sama Omes paling mungkin. Desta, Omes, terakhir sama Angganggok. Valen, Radot Jebret. Nah, terakhir nih. Terakhir roll of 10 nih, roll of 10. Ini yang nangisin Klopp. Lah, Valen nangis ya Klopp pergi. Kagak, kurang cinta. Desta. Ini sangat Liverpool. Ini sangat Liverpool. Kita lihat ya nanti ya. Iya benar. Orang pelabuhan. Iya, tapi Nunez kan 14 gol 11 assist sebenarnya. Udah nggak flop sebenarnya. Bagus ya. Iya. Double digit buang peluang kali. Jadi gemes juga. Peluangnya juga kacau-kacau yang ngebuang. Nggak, kalau Nunez flop, Anthony apa? Nah, apa Pip? Double flop. Flip flop. Iya. Kalau Make-A-Wish. Iya, ngomongnya sama. Kalau ingin terwujud. Ya kan, itu ya dari Liverpool ya. Ya tadi injury time panjang tapi nggak ditiup-tiup. Nah ini ada yang ditiup nih. Nah, sebelum waktunya habis. Iya, yaitu Valencia lawan Real Madrid. Yang mana hasilnya imbang 2-2 yang tidak bisa dimanfaatkan pesaing-pesaingnya seperti Girona dan Barcelona. Girona maksud gua. Karena Barcelona kayak bukan saingan ya kan. Tapi sekarang tinggal satu loh, Girona sama Barcelona. Nah, poinnya lewat. Kita lihat karena kecapean. Tapi kita bahas dulu Valencia Madrid. Karena udah ada yang komen juga, "Bang, ini podcast yang bahas La Liga lebih lama." Nah, ini kita sampai Zaragoza mau dibahas juga nih. Waduh, divisi bawah. Divisi bawah Zaragoza. Karena ada Apip si paling La Liga. Universitas apa itu. Yang mau dibahas juga. Abang-abangannya Spanyol nih, ya kan. Dan juga dia bilang tenang aja bang, fans Barca sama Madrid lebih banyak dari fans IPL. Oh, tenang. Apa iya? Tapi bener sih. Di TikTok. Nah, tapi kita coba aja, kita nggak tahu nih. Ya Madrid dulu deh. Nah, Madrid, Valencia. Lu nonton nggak tapi? Enggak, gua cuplikan. Ya udah, yang rame di media sosial kan tentang anulir gol wasit. Bellingham yang kartu merah akhirnya. Ya udah kronologinya tuh ketika bola diumpan Brahim Diaz, bola peluit ditiup. Akhirnya Bellingham cetak gol, tapi pertandingan udah selesai. Setelah itu Bellingham melakukan protes, beberapa pemain selain Bellingham ada lagi deh. Terus kartu merah. Rudiger sama semua, tapi kan paling banyak semua. Iya, cuma yang lebih ngotot sih si Rudiger dan Bellingham. Walaupun Bellingham itu dia nggak ngatain wasit, tapi it's a fucking goal. Nah, iya. Maksud gue itu di Inggris biasa aja, tambahan loh. Bener. Kayak dia juga bukan fucking fucking. Iya, itu mah gol misalnya gitulah. Fucking bloody itu biasa aja gitu. Ya kalau di Sunda gol anjing. Iya, gitu. Gol anjing gitu maksudnya. Kalau di Jawa gol cuk. Gol itu cuk. Ya gitu. Jadi biasa aja sebenarnya. Cuma karena ada fucking mungkin wasitnya La Liga ini fuck nih kayaknya kasar nih. Dia dengarnya fuck your mom apa gitu nggak tahu gitu. Iya. Takut dia. Karena kan orang Inggris kadang actionnya fucking kan. Iya, fucking girl. My mom, fucking mom. Gitu. Emosi. Mana orang Spanyol nggak bisa bahasa Inggris kan wasitnya mungkin. Rata-rata. Karena itu kan dulu Cavani sama Suarez juga kan tuh Negrito. Iya, Negrito. Padahal itu sapaan bro. Iya. Nah ini gara-gara Jude Bellingham bilang it's fucking goal. Ngomong kasar, kartu merah. Iya. Nah, itu sebenarnya pertanyaan juga tuh kalau misalkan bola masih open play, masih sebelum peluit akhir ditiup kartu kan kadang wajar aja tergantung pelanggaran nih. Cuma ini setelah peluit ditiup dan ditiupnya juga agak kontroversi. Kecil lagi. Dia ragu. Kayaknya dia nafas aja. Ini gue nonton ya, tapi ini agak samar-samar. Ini potensi gue juga diserang nih. Jadi sebenarnya kalau yang gue lihat agak bias nih. Ketika bola udah di ujung, ada pemain Valencia yang datang. Oh, nyamperin wasit. Udah lebih nih, lebih jauh. Nah,
peluit yang ditiup, yang pas gue tonton, ini pasti diserang gue. Itu memang sebelum ditendang sama si Brahim Diaz. Nah, cuman emang jaraknya terlalu cepat. Nah, ini kalau gue lihat tuh, jadi kalau final whistle ya peluit akhir itu kan 3 kali, prit. Nah, yang prit pertama benar, yang pas mau diproses itu. Nah, ketika tapi Brahim Diaz tetap ngelakuin crossingnya. Nah, jadi peluit kedua udah bola di udara, peluit 3 pas golin gitu maksudnya. Makanya ketika peluit pertama, wasitnya bisa ngelihat ke arah Brahim dan ke arah pandang gawang Valencia, prit dia kemari nih. Prit gitu lo lihat deh. Ya, dia kayak itu gol. Gitu emang bercanda gitu dia. Nah, seperti itu. Abis itu gol dan memang itu kalau yang gue lihat mah bolanya sebelum ditendang. Prit, gol, prit. Kayak gitu yang terjadi. Cuman kan masalah yang kayak tadi. Kalau misalkan bola ini ada gak peraturan tertulisnya tentang advance-nya sejauh mana nih? Ketika lu lagi nyerang sama kapan wasit boleh meniup? Karena kan kadang lagi di pinggir, kadang ada bola goal kick, kadang bola lagi nggak nyerang, lagi ini di tengah, tau nggak lo? Lagi balik badan doang. Bahkan pernah juga lagi corner pun pernah ditiup, free kick, corner gitu. Itu boleh ditiup. Nah, kalau misalkan kontroversi wasitnya, kalau lu mau nyerang wasit, nyerangnya jangan cuman pas babak kedua. Karena di babak pertama, gue juga lihat ada di shoot terakhir pemain Valencia itu entah Carvajal atau siapa gitu di lapangan di kotak penalti kena handsball. Ketika kena tangan, wasit niup, main Valencia protes. Kalau emang fans Madrid mau protes ke wasit, protes juga. Bukan cuma keputusan itunya, keputusan di pas Valencia di babak pertama. Nah, jadi sebenarnya di babak pertama Valencia dirugiin menurut lo? Dirugiin. Lu bisa dicek VAR dulu itu, karena mirip-mirip tuh. Karena bisa penalti itu. Babak pertama bisa penalti itu tambahan 4 menit kalau nggak salah. Terus di menit keberapa gitu ditiup, akhirnya sama wasit udah hilang gitu aja. Dan udah cepat berlalu karena mungkin masih babak pertama dan bukan gol. Walaupun bisa tuh dicek tangan tuh. Nah itu kedua. Jadi gue bakal mau menyalahkan wasit ketika gue misalkan jangan-jangan emang ada tapi gue belum baca nih advance-nya itu sampai kapan, regulasinya sampai kapan. Karena yang tadi gue bilang kalau misalkan ya Valencia juga berhak sebel kalau itu jadi gol karena nggak ditiup-tiup gitu kan. Nggak, satu nggak ditiup, yang kedua misalnya nih, misalnya gue pemain Valencia, ya kan, misalnya Madrid protes, terus itu misalnya skor berubah, misal 3-2 gitu. Terus kalau gue pemain Valencia, gue akan bilang ke wasit kayak, lah emang gak gue jagain tuh Jude Bellingham karena gue udah ditiup. Jadi kalau dia bisa golin juga karena gue nggak defense, kiper juga ya gue nggak berusaha defense, orang itu udah kelar gitu. Misalnya ini dulu banget gue tahun berapanya gue lupa, Valencia tuh pernah kebobolan kayak gitu, Jer. Ini kalau nggak salah Liga Champions atau Europa League lah gitu. Valencia lawan tim luar. Lawan Liga Spanyol ya. Jadi Valencia pernah kebobolan kayak gitu, udah dari jauh dilepas sama Valencia, bolanya terus dibawa ke kotak penalti, di shoot gol dan akhirnya gol. Itu Valencia pernah kayak gitu. Agak trauma tuh ya. Terus jadi, nah makanya kayak zamannya Juan Mata kali. Albelda. Oh, Baraha di tengah. Canizares, masih Canizares. Iya. Kayak gitu tuh. Nah, jadi ya kalau emang mau nyalain wasit, Ayala. Kalau Pochettino. Kenapa jadi Morientes? Claudio Lopez. Morientes. Nah, Madrid. Itu Morientes. Udah kan setelah lama udah. Oh, tapi bukan eranya itu dong. Bukan eranya mereka. Maksud gua kalau itu peraturan futsal. Vicente. Udah. Peraturan futsal itu boleh kayak emang udah ada menit abis tiup mau gol nggak gol. Indonesia kan pernah kayak gitu. Basket juga gitu kan, buzzer beater gitu. Juga ngelihat bolanya dilepas, lepas tangannya tuh pas ini enggak gitu. Nah, kalau buzzer tuh tet gitu. Kalau bola prit. Nah, mungkin juga wasitnya, maksud gua, ya gue bisa mengerti sih kenapa pemain Madrid protes karena jeda pritnya itu loh. Panjang. Prit, crossing, panjang. Prit. Nah, itu tapi di Brahim Diaz tanggung crossing aja gitu. Itu mah pasti instruksi pelatih harus gol dulu bola. Iya, dan gitu. Ya maksudnya gue kalau gue jadi Jude juga gue wajar kayak lu nggak gol gitu. Cuma yang kita pertanyakan kan, ini gol di gol nggak disain, kartu merah. Gue mendingan itu kalau mau diprotes. Iya. Kartu merah malah bisa kartu merah di akhir laga, meskipun beberapa kali juga sempat kayak gitu kan. Banding paling ya. Iya. Harus bisa banding. Dan itu dia kalau misalkan emang ada peraturan yang jangan-jangan kita nggak baca, ya wasitnya bisa ke situ juntrungannya. Nih ada kayak gitu. Cuman kan masih abu-abu kayak gitunya tuh. Ya paling tinggal konsisten aja gitu. Gimana peraturannya kayak yang terjadi di Inggris, terjadi di Italia juga sering gitu terkait cek VAR dan sebagainya. Asal konsisten, nggak cuman menimpa satu tim aja.
itu pasti nggak akan diprotes lagi gitu. Kalau ini juga berlaku untuk tim yang lain juga gitu. Iya. Itu terus setelah kejadian itu sebenarnya selain kejadian kontroversi tentang keputusan wasit ada juga ini namanya siapa sih back Valencia? Oh, yang cedera. Diakabi, Cedera. Diakabi itu sedih juga. Iya. Kenapa sih itu, Pip? Jadi si Tchouaméni ada dorongan dari pemain Valencia terus Dorongan untuk berkembang. itu dari keluarganya kalau itu. Dorongan motivasi. Itu dari keluarganya. Tchouaméni kamu pemain hebat. Nah, itu boleh ntar kalau di insert biar nggak kena copyright gitu. Dia jatuh, didorong, terus nabrak si Diakabi itu, kakinya kena di sini nih, tertak gitu, patah. Kaki sininya itu udah pada lemes semua dan after match tuh si Modric langsung bilang semoga cepat sembuh dan lain-lain gitu. Tapi gua nggak mau nyalahin Tchouaméni sesalah-salahnya. Iyalah. Cuma kalau gue jadi Tchouaméni, boleh diputer videonya. Gue bakal jatuh di tumpuan kaki pertama ketika nyentuh tanah. Karena Tchouaméni ada gininya dikit. Ada usilnya juga. Nggak apa-apa. Diserang Lihat aja. Iya. Gue juga kalau jadi Tchouaméni, posisi kayak gitu, gue emang pengen nabrak sekalian. Nabrak. Apalagi adrenalin pertandingan kan. Gua Ya dia pengen usil aja dan nabrak. dia kan nggak tahu kakinya sampai kayak gitu. Itu dia. Paling nabrak jatuh karena gue didorong sama temen lu, gue kenain juga lu. Cuman tabrak-tabrak sampai buat masuk patah aja tuh tuh. gua. Enggak tuh. Cuma kalau bisa dilihat Tchouaméni tuh harusnya bisa jatuh di tabrakan di injakan kaki pertama di lantai. Kalau normal, gerak normal. gesture badan biasa. Ya, karena si Tchouaméni ada beberapa yang nyerang juga di Twitter karena dia nge-tweet apalah gitu, gue lupa. Harusnya gue Tchouaméni juga jatuhnya di pelukanmu kan? Iya. Aku terjatuh lagi di pelukanmu. Udah kayak gitu. Cuma gua bertiga lagi. ada dari sekian banyak tweet yang beredar di sekian banyak fenomena yang Valencia Real Madrid, troll football tuh lucu banget menurut gua. Apa dia bilang? Dia bilang gini, Real Madrid protes Kejepit, ada troll Real football. Madrid sakit. Lah dia lihat Apip sapi. Dia bilang gini, Real Madrid protes terhadap wasit, ya kan, tentang keputusan wasit itu sama aja kayak Hitler protes tentang kediktatoran. Waduh. Kecurangan pemilu. Diserang tuh. Hak angket. Angket Malah Spanyol. begitulah. Kalau Iya. dari gua emang lihatnya bukan karena ya gue fans Barca, pasti lu ngelihatnya kayak gimana. Cuma kalau itu terjadi sama Barcelona pun gue bakal nyalain wasit kalau dia udah nih emang peraturannya kayak gini dan gue salah, sikat wasitnya. Ya, tapi untungnya hasilnya juga tidak diikuti atau dimanfaatkan oleh lawan-lawannya. Ya Jadi ya tidak begitu masif kali protesnya setelah Paling ini. karena ini sih, gue ngerasa itu mungkin bukan soal serinya ya. Karena toh Girona kalah, Barcelona seri. Tapi lebih kayak kartu merah Bellingham. Iya. Oh itu. Maksudnya mereka sih anjir nggak ada Bellingham. Nggak, gitu. Bellingham baru main lagi. Iya, makanya maksud gue setelah nunggu, terus udah pulih, terus abis itu dia tiba-tiba nggak boleh main lagi misalnya gitu loh. 3 pertandingan langsung itu kan straight straight ya? card ya, straight red card. Nah itu dia ya. Jadi bisa tulis di kolom komentar pendapat lo juga soal keputusan Iya. ini golnya tuh gimana gitu, kartu Iya. merah dan juga gol yang dianulir menurut lo gimana? Siapa tahu juga ada ini apa IVAP ya kalau wasit tuh iya, apa sih iya. untuk bisa PG Mall-nya mungkin minta maaf lagi. iya dari Spanyol karena bener kata Tapi udah bilang kan dari beberapa bulan lalu kalau sekarang nih dari kontroversi di wasit Inggris setiap minggu geser ke Spanyol Iya. gitu. Itali Udah sempat beberapa kali Itali gitu. ya. Kayaknya emang sama kali orangnya, dia keliling aja kali yang bikin kontroversi. Nah tapi ini nggak bisa dimanfaatkan oleh Girona yang kalah dari Mallorca. 1-0. Tapi kan Mallorca masuk final Finalnya Copa del Rey. Copa del Rey. Oh, dia kalian Sociedad Iya. Iya. Goks. Lagi pada goks bro. Iya. Ini Mallorca emang maksudnya bukan yang mengejutkan juga, emang Mallorca bagus ya. Iya. Bisa iya. punya potensi. Lagi gitu. bagus, lagi on fire. Peringkatnya gimana sih? Gue nggak lihat deh. Nggak. Mallorca di klasemen bawah-bawah kali. Iya masih. Eto'o kan masih striker. Bukan. German Burgos. Carlos Roa. Aduh, Sama Luque, ada kan dulu. Ya tapi memang mungkin kehabisan bensin juga si Girona. Tristan enggak. Tristan Lacarunya. Semua pemain Spanyol zaman dulu deh, Ego Tristan, Lacarunya. Apip, Valeron, Roy Mackay, ya kan? Enggak. Jamilha. Enggak udah, itu korunya semua, ya kan? Terus enggak masuk gini, itu Girona kalah. Barcelona, itu main setelahnya kan? Apa sebelumnya? Kemarin jam 3 enggak. Enggak, maksudnya Madrid dulu kan? Madrid dulu. Nah, berarti kan sebenarnya bisa memanfaatkan hasil kan.
kalau misalnya menang ya kan. Barcelona. Tapi ternyata Athletic Club di Bilbao apakah memang sulit lawannya? Enggak, katanya Barcelona mau melampiaskan ke Napoli gitu. Oh, pemainnya nggak ada. Gimana Pemainnya Pip? nggak ada. Ini karena ditunggu-tunggu nih kita Anjay. penebas ya, pendengar TK La Bebas. Liga. Ya, nunggu La Liga, Apip sebagai ujung tombak yang paling Spanyol, ya kan? Request khusus. Iya. Podcast yang ngebahas La Liga lama, gimana nih? Nah, ini emang Athletic Club tuh ada beberapa kali match di kandang Athletic tuh nggak pernah kalah dia kan, dan Susah ya? masih menjaga Oh, tapi di La Liga nggak pernah kalah ya Nggak Barcelona? pernah. Siapanya? Barcelona Iya nggak kan? pernah, Nggak belum pernah. Kalahnya di kalah. home. Iya, Iya kan? iya. Real Madrid juga kan? Iya. Terus kemarin Di home itu. Iya, home. Nah, itu maksud gua kayak emang beda banget Athletic Club yang dulu zaman ada Marcelino pelatihnya itu yang negatif football, yang Marcelino mundur-mundur Lefran. waktu. Bukan. Marcelino Widianto. Aduh, kan. Marceng. Marcelino Iya. Ferdinand. Nah, sebenarnya ini Barcelona punya keuntungan dengan nggak dimaininnya itu si William juniornya. Oh, Nico. Nah, Nico William tuh sama Inaki kan Inaki, lagi Inaki. sama-sama dia Gacor. golin bareng, dia assist Asis bareng. ganti-gantian asis. Biasa kan lu gol. bilang kan setiap mereka main Pasti pasti golin. Nah, gol sekalinya assist nggak tuh. golin, Barcelona nggak ikut nggak golin. Mana sih? Mereka pikir, wah ini Williams brother nggak bikin apa-apa nih, kita juga deh. Jangan deh. Solidaritas banget. Nah itu maksud gua dari line up-nya aja emang line up nggak mau nyusul Madrid. Barcelona. Barcelona nggak mau nyusul Madrid. Emang sengaja nggak mau Emang nyusul. sengaja. Kenapa maksud lu, apa yang salah? Coba kita bedah. Sergi line up-nya. Roberto semua apa tuh? Iya, kita bedah deh. Nggak ada, Kenapa? nggak ada. Emang apa Kayak, line up-nya? kalau kemarin gue setuju mainin Rapinya karena sebelum Rapinya tuh Lamine Yamal terus menerus dari tulang punggung. Jadi ketika Rapinya main itu nggak kebaca. Formasi strateginya nggak kebaca mau ngapain, makanya menang gede kemarin. Jadi tulang punggungnya siapa? Tulang punggungnya nggak pakai tulang. Sama nggak pakai Punggung dong gini. Ngeplak dia. Ngeplak. Ngeplak. Buktinya tulang rusuk juga kan. Iya. Nah, seperti biasa tuh si kemarin ada Chris main. Nah, Chris De Jong Pedri itu Kenapa ketawa? Bayar. Bagus. Bayar. Chris. Apa? Christensen. Kristensen. Iya, kenapa dia Chris doang ngomongnya? Chris doang ya. Panggilan akrab. Batik juga Chris. Nah, udah kayak gitu, kayak Lewandowski nggak ada peluang karena emang Dapat support. nggak dapat support. Itu lagi, maksudku masalah Barcelona itu lagi, dan masalah Xavi. Giliran ada support, mandul depannya gitu-gitu aja ya siklusnya. Dan masalah Xavi gitu lagi line up-nya, kayak di saat lu Madrid tuh lagi imbang ambil poin, nggak bisa, dia dari line up-nya juga udah aneh-aneh. Beda berapa sih, Pip? Kemarin sebenarnya 6 ya berarti ya? Berarti kalau bisa kemarin itu 8, ya 6. kalau bisa menang 6 berarti ya? Masih mungkin jadinya. Iya. Berarti masih ada 11 match Iya, lagi. masih mungkin banget. Madrid 3 kali. Masih ada Madrid Barcelona, bisa jadi 3 tuh. Masih mungkin banget. Harusnya tadi tuh momentumnya tuh kayak Iya, Madrid lagi drop, terus Barcelona menangnya lawan Atleti. Atleti kemarin ngajarin bola ke Atletico Madrid loh. iya. Menang lawan Atletik, udah tuh harusnya bisa naik lagi mental, tapi nggak mau kan Xavi. Iya. Dia Peluang nggak ada, mau. peluang ada. Peluang itu Tapi niat tipis yang nggak tuh. mau. Iya. Dan pertandingan semalam juga cuman menghasilkan pemain yang cedera. Lagi. Ya, Iya, Frankie De Jong. Frankie cederanya lucu. Cedera. Kenapa dia? Sebelum dia turun salah mendarat, palanya kedot dulu. Kok bisa double? Slapstick anjir. Makanya lucu Dia slapstick. act out. Iya, Dia ngonten. slapstick. De Jong tuh Slapstick. konten kali di lapangan. Nggak tahu Content dah gua. creator. Jadi dia di atas kena, di bawah kena. Ya, atas bawah kan Dono. Warkop. Frankie, Pedri, sama siapa tuh lagi tuh? Dono Casino Indro. Iya. Nah, terus yang lucu temen-temennya bingung mau nyelongin yang mana dulu, kayak kepalanya pe kaki. Iya. Nah itu Warkop DKI dia aja De Jong kali ya. Iya. Komedi. Nah, Pedri lagi. Biasanya kan Pedri mau matinya tuh di menit 65, mau meninggalnya napas udah nggak keluar di menit segitu. Cuma mungkin emang Xavi niat mau membunuh Pedri. Iya, pembuluh Lebih bencana. cepat. Dia alasan cedera aja. Alasan cedera. Udah ditarik Nah, keluar. Beneran ada kayak gitu juga. Tapi nangis loh dia. Nangis, Iya, capek. Akhirnya nggak, dia nangis terharu. Akhirnya aku diganti. Gua seneng main bola, gua seneng main bola gitu. Cuman nggak kayak gini terus gitu. Muka aku main. udah biru, Safi. Gitu. Capek banget. Ya udah, capek jadi banget. persiapan lawan Napoli itu pemain-pemainnya udah Habis. banyak yang cedera, dan kemarin juga udah mendeklar bahwa Barcelona FCB
Football Club BPJS. Nah, Udah pada sakit-sakit semua Oh. ya. Susah nih berharap menang FCB sama- B-nya BPJS. Udah itulah. huruf aja. Si siapa? Emang Safinya nggak mau menang kok Ya dari line Tapi up. memang alot juga sih Athletic Bilbao gitu untuk dapat poin di San Mames lumayan ini. Emang susah untuk dilawan siapapun susah kan maksud gua. Kita juga lihat walaupun MU cuma juga kalah waktu itu. tahun lalu. Waktu lawan yang Vergi. Bilbao. Iya, Oh iya Bilbao. benar. Dan maksud gua emang Atleti juga udah ngerasain di Copa del Rey Parah gitu itu kan. diajarin. Karena sebenarnya itu kayak gue nggak tahu nih Tapi dia emang jangan-jangan semangat-semangat ini kali. Valverde nih dia bisa menangani klub tengah. Bukan klub kayak sebesar Barcelona, Barcelona. gitu. Karena dia ada isu juga Valverde siapa sih? Valverde ya. Nah, itu kayak ada isu mau balik lagi ke Barcelona karena di Athletic Bilbao tuh nggak monoton mainnya. Pressing bisa 7 orang gue hitung. Barcelona lagi build up 7 di depan. Pas bolanya gini. Ketika udah di press kan harusnya tuh kayak direct long ball Ya. biar dapat second ballnya gitu. Kan nggak bisa juga Barcelona. Tapi ketika di direct 7-7-nya Nick udah di belakang kayak ih gila nih. Barcelona Tim-tim nggak kayak mau gini nih. second ball, maunya baru kali dia nggak main second. Tangan Iya. pertama. Oh, Iya, fresh. Itu sih pelatih si Valverde tuh udah cocok banget dengan unit Bilbao-nya. yang ada di Bilbao Sistemnya sekarang. Bilbao. Kacau. Tapi Bilbao emang ini sih, maksudnya kan dia punya semangat kedaerahan juga. Basket. Cordial dari dulu gitu kan, basket. Jadi kayak bahkan gua nggak kurang tahu deh kalau sekarang ya. Tapi kan dulu sempat ada masanya dia nggak mau pakai pemain Orang ya yang di luar basket. Herrera dulu. Jadi bener-bener yang itu kan Joseba Esteberia, Esteberia. Ismail Urzaiz, yang gitu pokoknya Munitis. nama-nama Munitis. Munitis. Muniain. Muniain, Munitis. Madrid. Madrid. Ya jadi benar-benar Muniain. nama-nama yang inilah, yang emang mereka banget gitu. Tapi kayak Ander, sekarang, Herrera. sekarang kayak udah ini ya. Kayak Udah, Williams udah. kayak bukan basket kan? Kan ada Gananya dia. Williams abangnya Ghana, anaknya adanya Spanyol. Iya. Oh iya, kan benar, ada benar. Gananya. Tapi itu tuh gue masuk list ini gue lagi cita-cita gue Nonton Bilbao. 90 menit Jer kagak ada. Maksud gue kalau klub gede tuh pasti ada turis untuk kayak yang nggak apal nyanyi. Bilbao semuanya 90 menit. 90 menit nggak berhenti. 90 menit nggak berhenti. Gila itu. Kalau sana lu pengen San Mames ya? San Mames. San Mames enak kayaknya. Ya bener. Basket. Bilbao Barcelona. Kalah dong Barcelona. Ya, Ya, sama Yang apa. bener aja. Rugi dong nonton jauh-jauh. Ya kan, tapi kita geser ke Serie A. Nah, udah ada komen juga kan. Iya, Cuman dan- di podcast ini yang Serie A-nya panjang. Lah iya, iya kan. Nggak nonton Coba cari sama beda. sekali. Nggak, maksud gue gini. Justru ini menarik ya. Justru di 4 dari 5 liga besar Eropa biasanya kan top 5, top 6 ya. Ini cuma Premier League malah yang ada 3 horses race. 3 tim yang berpeluang juara sampai game week sekarang. Kita bisa bilang La ya, Liga juga. ya sebenarnya masih bisa, cuma maksud gua Nggak selisih seketat itu. ya, selisih 8. Iya. Ya kan? Bundesliga selisih 10. 10 sekarang. Munchen imbang sama Freiburg, Leverkusen menang. Iya. Itu pun hampir kalah Bayern. Emang sorry. Enggak, Bayern enggak. hampir menang dikejar 2 sama, sorry ya. Terus La Liga tadi, Serie A. Juventus Meletus. kalah sama Napoli. Gue nggak Napoli. expect sih. Labib yakin banget Labib. Serem tuh. Labib yakin banget tuh, Dit. Ternyata enggak, ya kan? Tapi kan pelatihnya baru kan? Calzona. Calzona. Jadi pelan-pelan nunjukin improvement dan yang bikin mereka jadi bangkit lagi tuh ketika duet Guevara sama Osimhen tuh udah mulai nyatu lagi, dua-duanya udah mulai rajin cetak gol lagi dan kemarin juga mereka bisa meredam gaya main Allegri yang pragmatis yang numpuk banyak pemain di belakang dan bisa nembus pertahanan Juve gitu. Jadi ini kalau menurut gua sekarang peringkat 4 jadi mulai realistis buat Napoli. tim Naples sih ya. Tapi Calzona itu kan sambil ngelatih Slovakia, emang boleh? Iya benar. Bukan Boleh di Kosovo doang kalau bisa mah. Double job bisa tuh? Bisa double job di FM kan bisa. Oh iya. bisa. Iya, sebenarnya kalau emang mampu ya, Negara. dia Kalau mampu mah bisa. Seseorang tuh bisa pegang banyak jabatan juga kan, maksudnya pelatih ini, Iya. pelatih itu, gitu. Tergantung peraturan. Ngurusin apa? Ketua apa namanya PPKM bisa kan bareng Iya, sama. itu dia. Jadi Jadi dia juga, ini untuk yang belum tahu ya, ini karena kita tuh ngasih insight dan wawasan juga ya kan. Francisco Calzona itu juga adalah pernah jadi asistennya Maurizio Sarri, sama Di Francesco, Spalletti. dan juga Spalletti. Iya. Ngaruh tuh Dit ya? Lumayan ngaruh karena ini kan pelatih-pelatih yang memang melatih di tim-tim yang tradisionalnya Liga Italia juga. Jadi bisa menyerap
ilmu gimana caranya bertahan di industri sepak bola Italia. Nah, ya ilmu comeback-nya Di Francesco, Iya. ilmu nyerangnya Spalletti, Ilmu perbankannya Sari. Nah, dia kan ilmu ngerokok. bangkir kan Oh, iya, ilmu ngerokok. Iya, sorry. Sari ya. Gitu, Sari jadi- roti. Tapi mungkin kalau misalnya kita tanya Labib, kenapa bisa kalah? Kan dia bilang mungkin tanpa pemain terbaik Prancis. Oh. Ada Rabiot. Nggak ada Rabiot, nggak ada McKennie. Emang nggak ada Pogba. Ya. Pogba ya, Oh iya, 4 tahun ya. Pogba. Sian 4 banget ya. tahun. Tapi ngapain Pogba 4 tahun ya? Ya, paling datang-datang di podcast doang. Iya, atau ini kali live TikTok. Lah emang dia ini Atau apa? datang-datang influencer NBA gitu. Emang dia di ini tahanan Horsing. rumah kan? Tahanan rumah kan? Bukan, maksudnya Enggak, rumah gimana? enggak ditahan, anjing kan bukan jual narkoba. Doping dia, doping. Enggak boleh main bola. Ngapain ditahan dia emang? Koruptor. Enggak. Dia Koruptor nggak ditahan. ya. Iya, paling main tenis, nonton tenis. Enggak, maksud gua 4 tahun nggak boleh main bola. Jadi kan pasti dia Oh, iya, ada iya. ngapain? Bisnis paling. Iya, kalau nggak ke offset duo. TikTok shop. Nyusul itu ya. Romano kan gitu. Bro. Grip singa. Iya, jadi itu dari Juve ya kan, Napoli, Juve, terus Lazio Milan 1-0 ya. 1-0. Tipis aja. Tipis dan Tipis sekarang kan kita juga. beda 1 poin sama Juve. Milan. Iya Milan. Jadi Oh, Milan mungkin menang terus bisa sekarang. nggak harusnya bisa nyalip juga sama kayak kasus Barcelona gitu. Ketika tim atasnya hilang poin, dia malah ikut hilang poin gitu. Inter kemarin Mas. Inter menang 4 Frosinone atau yang 4-0? Frosinone. Masa bukan minggu lalu 4-0. Belum main berarti Inter. Masa sih? Iya. Coba kita cek ya, nggak apa-apa ya, namanya juga tackle bebas. Inter Milan, hasilnya adalah kemarin, besok. Besok makanya. Kontar nih ya, dini hari lawan Genoa. Berarti kalau menang, selisihnya 15 poin sama Juve. Buset, Kak. 15 Angkat poin, aja lah. iya, udah 1 putaran itu. Bagus. Betul, gitu ya. Ya udah, kalau selesai mah, Juve juga bisa protes kalau mau kan. Iya. Ya, silakan, itu hak Juve. Angket kalau ada bukti-buktinya ya kan? Iya, itu. Kumpulin aja sekarang bukti-buktinya kalau memang bukti untuk mereka bisa tampil lebih baik lagi. Iya. Membuktikan maksudnya. Betul, karena Everton juga kan contohnya. Kan dia terus Akhirnya dipotong. mengajukan. Akhirnya Jadi kan 6. potongannya nggak sebesar itu, tadi 10 ya kalau nggak salah. Jadi 10 jadi 6. Nah itu bisa aja itu naik-naik terus tuh. Tahunya kayak kemarin Juve protes-protes dipotong ditambahin. Kasihan banget. Naik turun dia. Malah naik turun naik lagi. Poin. Lebih gede. Ya itulah kira-kira ya. Pembahasan Iya, seru iya. hari ini. seru ya, karena Inter belum bahas. Tadi kita Akhirnya belum kita bahas kembali tentang- bertiga lagi ya. Nah, setelah kenapa kemarin tuh boleh tahu? Ya Panji mau pulang. udahlah. Ya iyalah. Itulah kita kira ya. Nanti hari Jumat jangan lupa hari Kamis atau Jumat lah ya. Tulis di kolom komentar. Skor ada yang bener gak Pengen tuh? siapa? Oh iya. Selain kita. Ya, Nggak ada sih kayaknya. Ya kalau ada Karena ntar harus kita akan- tiga-tiganya kan? Iya, kalau ada kita akan hubungin nanti langsung via DM dari Tackle Bebas karena kita sudah punya admin dan desainer. Jangan lupa juga follow @stefanus_apredita karena dia adalah content creator MU dan luar biasa sih kontennya menurut gue. Jadi dia nih gini, Maksud dia gua konten kreator bukan cuma konten kreator dari orang biasa, dia kan juga pernah nulis di Pandit Iya. football, dan website, mana-mana, iya. nulis diary. Iya. Nggak, maksud gue gini, tadi konten terbarunya ya Stefanus Apredita. Keren tuh. Promo. Maksud gue, dia kan psikologi, ya akrab dengan dunia HRD, suka Interview. MU, disatuin loh pemain MU kalau Jadi beban. ketemu sama HRD. Besoknya konten besoknya apalagi nih? Apa lu interview semuanya orang Iya, tapi denger-denger ini ya Pepe, si Dita katanya mau sehari 2 konten kan? Mana ada itu. quantity. Quantity over Bisa quality. di-follow ya, kalau dia sehari 2 konten. Nah, Iya, tapi kalau misalkan kontennya bagus tapi nggak naik-naik, ya mending lu nulisin buat kita aja. Memang harus mau sabar diri, embrace aja ya. Iya, iya. Itu dia, ada rezeki beda-beda lah. Iya, ya kan? emang cukup di balik layar aja Nah, ada. kadang kalau yang Premier League, La Liga gitu. Iya, jangan dicomot semua. Oh iya, La Liga masuk Liga, MU. Nah, udah kita ketemu di episode selanjutnya dari Tackle Bebas.